means you're never, ever, ever getting rid of me. You can try, oh, but I love you means you're never, ever, ever getting rid of me. Halo, hari ini Willy. Halo, hari ini kita hari pertama ke sekolah SMP Islam Ibnu Khaldun untuk ngelaksanain praktikum bimbingan kelompok, bimbingan klasikal, konseling individual dan konseling kelompok untuk memenuhi penugasan dari mata kuliah praktikum bimbingan karir. Willy, ada Silva, Regina, Willy, ada juga Rizka dan Fatma yang sedang mengadakan konseling individual. Ikutin kita terus. Kegiatan kita hari ini bisa sama-sama belajar. Kita perkenalkan diri dulu ya, dimulai kita dulu. Kita semua kami adalah mahasiswa aktif dari Yayasan Bimbingan dan Konseling Sekolah. Mungkin kalau dari jasnya udah nampak ya, jas WSK kan? Ada yang tahu? Jas WSK warna hijau. Usia tahu ya? Di mana usia daerah mana? Sekolah betul. Nah jadi nama ibu Silva Saputri, kemudian di samping ibu nama ibu Regina Balistema Losadia, kemudian nama ibu Rizka Regina, nama ibu dan saya Bapak sendiri, itu nama saya Willy. Oke, kita kenal semua. Coba ibu mengulang lainnya, nama ibu siapa? Boleh kalian panggil ibu Silva, boleh ya? Kalau ini yang Silva warna krem ini ibu apa namanya? Bapak coba buka namanya? Itu kalian lihat layar. Pokoknya nanti kita harus, kalau misalnya kalian ada apa-apa, nanti pas kita akan ada kerjain kerja juga nanti. Jadi kalian kalau misalnya perlu bantuan atau ada yang ditanyakan bisa nanya di salah satu di antara kami. Jadi kalau misalnya yang ibu di depan bisa bantuin di depan, kita nanti bisa minta itu sama bapak dan ibunya. Oke? Nah mungkin yang pertama-tama juga nih, pasti anak-anak semua kan bingung kita hari ini ngapain sih? Ya pernah ada sebelumnya kayak gini dari kita. Berarti anak-anak semua belum tahu kan bimbingan klasikal itu apa? Belum. Nah jadi bimbingan klasikal itu adalah kegiatan kami memberikan dari bimbingan konseling atau dari guru BK itu memberikan layanan kepada anak-anak semua di kelas, anak-anak siswa di kelas. Nah dilakukannya itu juga harus tetap lupa. Tujuannya itu apa? Tujuannya supaya itu bisa membantu kalian dalam meraih perkembangan yang optimal dari beberapa aspek kehidupan kalian sehari-hari. Nah ada 4 aspek nih. Biasanya tuh ada yang pribadi, sosial, belajar dan juga karir. Nanti ibu bakal tanya nih hari ini kita juga tadi kira-kira bahas topik apa ya? Dan 4 aspek tadi topik apa nih yang kita bahas? Coba apa yang kompetensi ini siapa namanya? Tadi juga. Tadi namanya. Coba Alvin bacanya atau bantuin. Artinya apa? Tahu nggak? Dream artinya apa? Dream artinya mimpi, betul. Bisa. Start. Mulai. Kita lihat dari Nah, biasanya kan ada start tuh. Artinya mulai. Small artinya apa? Berarti kalau digabung mulai kecil. Nah, jadi artinya itu cara mengenalnya langsung itu di bawah udah dituliskan bermimpi setinggi mungkin, tapi memulai berusaha sekecil apapun lebih pasti. Nah, bagaimana sih maknanya nanti akan kita bahas. Nah, ibu minta coba kalian berdiri dulu
biasa. Sudahnya kering, tapi yang nggak kering dia kenapa? Bolong. Oke, bagus. Nah, kira-kira kenapa nih bolong? Ada yang tahu nggak? Kena air kan? Nah, kalau kita pikir, terima kasih ya Reza. Kalau kita pikir secara masuk akal nih, kan nggak mungkin kan kalau kita lihat batu ini padan, keras, terus dia kayak ya nggak mungkin tuh bisa bolong hanya gara-gara air. Padahal air itu kan suatu benda yang cair kan ada belajar nih, ada belajar fisika. Ada belajar pasti air itu dia bentuknya bisa dia bentuknya ada benda cair, kemudian dia itu bentuknya sedikit. Nah kalau kita pikir secara logika nih, kan nggak mungkin air itu bisa melompat batu yang keras. Tapi kalian tahu nggak kenapa bisa batunya lompat? Nah jadi, oke, perhatikan lagi ya anak semua. Nah jadi kalian lihat nih, airnya itu kan mengalir batu secara terus-menerus. Jadi walaupun air itu adalah benda yang cair dan tidak mungkin ini kita pikir bisa melombangi batu, tapi karena dia mengaliri batunya terus-terusan. Nah jadi mungkin kalian pernah dengar dengan pribadi cerita salah satu ulama kita yang dia itu hampir menyerah untuk mengaji, tapi saat yang melihat di sebuah goa ada batu yang itu berkembang gara-gara dialiri oleh air, nah itu dia malah kembali bangkit untuk belajar karena dia merasa dia itu nggak mampu untuk menuntut ilmu karena dia merasa oh aku ini kayaknya kurang pintar. Tapi saat dia melihat batu ini dia yakin ternyata dengan usaha sekecil apapun tapi kalian konsisten, kalian menyerah, kalian terus-terusan melakukan usahanya, insya Allah maka mimpi yang kalian lihat kemauan kalian itu bisa kalian dapat. Ada yang kenal beberapa orang di depan? Muhammad Ali banyak yang tahu ya? Muhammad Ali apa? Seorang? Baru, Denju. Nah, jadi beberapa orang yang kalian lihat di depan ini adalah orang-orang yang memiliki kisah hidup yang sangat memotivasi, di mana mereka itu bukan dari yang bagus, tapi mereka mempunyai mimpi yang besar, sehingga mereka bisa menjadi orang-orang yang tersohor sampai sekarang. Nah, beberapa tokoh itu ceritanya sangat memotivasi. Kalian yang mana dulu mau kita ceritakan nih Muhammad Ali. Oke, sebelum kita ceritakan kisah Muhammad Ali, dia punya kata-kata atau quotes nih yang bisa menginspirasi kita. Siapa mau bantu ibu untuk baca ibu Muhammad Ali? Coba mungkin karena tertidur ibu mau minta yang laki-laki ini. Coba bacakan kata-kata Muhammad Ali. Satu orang. Kamu lihat kan ya? Tidak cepat lagi. Mengambil resiko. Ya, betul. Abang ini tadi ya, nampak ya? Siapa namanya Bang? Pak, coba ibu minta tolong bacakan yang Muhammad Ali. Ya. Oke, nah jadi itu adalah kata-kata atau quotes petik dari Muhammad Ali, di mana Muhammad Ali itu dia sebagai seorang ras Amerika Afrika. Nah, jadi kalau di sana itu orang-orang itu yang ras Afrika Amerika itu sering mengalami rasisme dan juga diskriminasi. Jadi Muhammad Ali ini sampai pernah ditolak dalam wajib militer. Nah, di situ juga dia sempat merasa karirnya hancur dan dia itu sempat pas dia mau memulai pekerjaan sebagai seorang petinju, karena dia itu mualaf, orang-orang itu menolak dia, yaitu awalnya adalah seorang Kristen. Terus dia mualaf menjadi seorang Muslim, dan kemudian saat dia memulai karirnya sebagai petinju itu dia ditolak karena agamanya itu dia mengubah agamanya menjadi seorang Muslim. Pada saat itu Muslim masih sangat jarang di Amerika dan pada saat itu masih banyak rasisme terhadap agama. Nah, tapi Muhammad Ali nggak menyerah di situ aja, sampai dia berusaha terus-menerus, dia ikut pertandingan yang banyak, sampai dia bisa terkenal sampai sekarang dan kalian masih mengenal dia. Padahal Muhammad Ali ini kan sudah wafat ya beberapa tahun lalu. Nah, tapi dia di antara ketenaran dia, juga kemenangan dia pasti dikenal sebagai orang yang nggak pernah sombong, rendah hati, dan juga dia itu
adalah orang yang jujur dan juga seorang muslim yang baik. 1, 2, 3. Ya betul. Berarti kalau kita bisa memimpikan sesuatu, kita bisa mewujudkannya. Karena apa? Dengan kita ingin aja itu sudah menjadi satu loncatan kita meraih sesuatu yang kita inginkan. Jadi kalian jangan merasa tadi bahwa oh saya ingin menjadi ini, saya ingin menjadi ini, tapi mungkin dan kalian mencapai. Karena Walt Disney ini sendiri dia itu juga seorang yang tumbuh besar di peternakan Amerika juga. Nah di situ dia itu suka menggambar, suka melukis, tapi karena dia merasa latar belakangnya cuma anak dari seorang petani, dia nggak mungkin merasa bisa sukses. Nah kemudian dia pada saat perang dunia pertama itu di Prancis dia jadi sopir truk. Dan kemudian setelah dia keluar menjadi sopir truk itu baru dia ke studio kecil nih di salah satu tempat di California. Kemudian ketika dia membuka animasi itu ternyata banyak yang mau nih, kan karya yang pertama itu Mickey Mouse. Nah kalian tahu nggak? Ternyata animasi itu dia takut sama tikus. Dia takut sama tikus awalnya. Tapi karakter yang dia buat itu pertama kan tikus kan, Mickey Mouse. Nah jadi dia buat itu supaya dia itu bisa get over kayak dia itu bisa biasa lagi nih sama tikus, dia bisa mengalahkan fobianya. Ya dengan karakter itu malah melejit, malah banyak yang suka karakter. Nah selanjutnya kita belajar mengenai kisah B.J. Habibie. Nah B.J. Habibie gitu juga, dia ini bukan dari keluarga yang mapan, bukan dari keluarga yang mampu. Dia itu juga dulu tinggal di sebuah desa di Indonesia, tapi dia bisa belajar kemudian belajar untuk menuntut ilmu ke Jerman. Dia kuliah di Jerman dengan beasiswa. Dan pada saat itu seperti yang kita tahu lah ya, biasa kalau misalnya orang asing itu ke Eropa pasti mengalami diskriminasi. Dia juga seperti itu. Dia karena kesana itu menggunakan paspor dari bayar pemerintah, beasiswa, dan diremehkan karena orang-orang di situ tuh yang Indonesianya diremehkan dari orang sana dan juga orang Indonesia sendiri yang kuliah di sana. Tapi yang meremehkan dia itu orang Indonesia ini adalah orang Indonesia yang kaya-kaya. Jadi kayak bilang, kamu ngapain kesini? Kamu kan kesini pakai beasiswa dari pemerintah, sementara kan pakai uang sendiri. Dia mengalami diskriminasi, kemudian dia tidak mau dimasuk oleh orang-orang Indonesia di sana. Pokoknya dia tidak dirangkul oleh orang-orang kaya yang Indonesia yang pakai paspor mandiri untuk belajar di sana. Dia diremehkan karena dia memakai beasiswa pemerintah untuk belajar di Jerman. Tapi kemudian dia membuktikan dia bisa dan dia sukses, dan sekarang dia sempat menjabat menjadi presiden. Sekarang kalian punya tugas nih, tugasnya adalah untuk mengisi di lembar kerja ini sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Jadi ini kan oke. Nah jadi di sini ini akan betul. Maaf ya kalau pertanyaan itu. Oke, sebelum isi, aku akan jelaskan dulu ya cara membuatnya. Ya. Oke, perhatikan semua dulu. Nah di sini kan ada nama nih, nama dan juga tanggalnya harus dibuat ya, nama dan tanggal kalian. Tanggal rumput kelas buat di samping nama buat berapa ya. Nah di sini pertanyaan pertama tadi ada ditanya soal apa? Apa makna dari slogan dari British Stars mau dari pendapatku? Slogan ini artinya kata-kata apa? Nah jadi dari ada kata-kata Dream Big Start Small tadi yang tadi kita udah bahas di awal, maknanya apa sih bagi anak-anak semua? Kalian itu apa maknanya? Nah, yang kedua, sebutkan salah satu impian besar yang kamu miliki lalu tuliskan minimal 2 langkah kecil yang dapat kamu lakukan untuk mencapainya. Jadi impian yang anak-anaknya itu apa yang dari dulu udah diimpikan. Nah, itu udah beberapa impiannya. Buat usaha kecil apa yang bisa kalian lakukan setiap hari, tapi nanti usahanya itu gak usah yang besar kali, misalnya minimal belajar berapa jam sehari atau latihan atau apa. Nah, pokoknya usaha yang kalian lakukan supaya kalian bisa meraih mimpi yang kalian inginkan. Yang ketiga, menurutmu mengapa langkah kecil dan konsisten tidak penting untuk meraih yang besar? Jadi kan udah buat nih usaha yang dibuat apa nih yang di atas. Kenapa langkah-langkah itu penting dan juga kenapa harus kita konsisten, harus kita istiqomah dalam menjalankannya itu, mengapa menurut kalian? Oke, udah paham semua? Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Oke, kalau nanti misalnya Pak Terus masih ada yang mau ditanyakan, boleh panggil ibu atau boleh panggil ibu dan bapak di belakang ya. Oke, ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan ya. Sampai mengerjakan. Nah, jadi
kecil. Jadi misalnya ya, kalau itu contoh, misalnya nggak usah cita-cita yang panjang-panjang deh. Misalnya sederhana aja, misalnya ibu mau beli HP. Ibu beli HP ini kan, misalnya ibu ngerasa oh kayaknya bisa deh, ada uangnya, nggak bisa sisi uang aja. Tapi ibu bilang ini aja, start small. Jadi dari usaha kecil-kecil aja. Misalnya ibu nggak usah tabung sehari 10.000, misalnya uang jajan ibu sehari cuma 15.000. Ibu nggak mau tabung langsung 10.000, itu kan usahanya besar kan kalau 10.000. Ibu tabung aja 2.000, tapi sebulan ada 60.000. 3 bulan udah ada berapa lagi? Ada 180. Jadi gitu. Supaya kegiatannya lebih berkah lagi, kita berdoa. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang. Abang apa kabar? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Jadi kan kita kan ibu baru pertama kali nih lihat abang kan di sini. Jadi izinkan dulu ibu perkenalkan diri ibu. Jadi nama ibu Ibu Rizka Ramadhania. Jadi ibu abang bisa panggil Ibu Rizka. Ibu dari mahasiswa aktif bimbingan dan konseling. Di pesantren ini dari mana? Rumahnya? 8 jam tuh dari Bandara Jakarta. 15 jam. Oh, jauh ya. Ini hebat loh bisa ke sini. Jadi kan ibu tadi ada ini rujukan dari kepala sekolahnya. Katanya ini ya bingung untuk melanjutkan kemana setelah lulus dari SMP ini. Oh iya, soalnya ibu mau pastiin nyaman nggak duduk di situ? Dengan yang kita hadap-hadapan ini nyaman? Nyaman, alhamdulillah. Silakan. Jadi Bang, kita di sini punya waktu sekitaran 45 menit. Nah jadi Abang bisa cerita apapun itu ke Ibu, apapun itu ke Ibu Rizka. Insya Allah Ibu bakalan jaga nih kerahasiaan kita. Nah cerita Abang bagi Ibu itu sangat penting Bang, karena apapun yang Abang cerita itu siapa tahu kan Ibu bisa mendengarkan dan memberikan solusi terhadap cerita-ceritanya gitu. Siap Bang? Ya oke. Jangan tegang-tegang Bang. Gak apa-apa, kita di sini sharing-sharing aja, kasih informasi. Kalau misalnya Abang tanya, kalau Abang mau tanya sesuatu, itu tanya aja ke Ibu. Oke? Oke. Jadi Abang ada gambaran nggak setelah SMA ini Abang mau kemana? Abang kan di sini udah 3 tahun kan, di pesantren ini. Apa yang Abang rasain? Serunya gimana tuh? Boleh diceritain ke Ibu? Main kawan. Main, biasanya main apa? Abang kalau misalnya Ibu tanya, Abang ke depannya setelah SMA, Abang tuh mau kerja apa sih? Sebelumnya Ibu pengen tahu deh, nyaman nggak kalau misalnya Ibu tanya masalah orang tua? Nyaman. Orang tua pekerjaannya apa? Boleh nggak sebutin ke Ibu pelajaran apa yang paling sulit Abang pahami? MTK. Sebenarnya pelajaran susah itu nak, dia tuh datang karena kita tuh nggak paham kan, pertama kan. Jadi Abang nih setelah sharing-sharing nih kita informasi apa yang dapat Abang bisa simpulkan? Kalau jadi TNI kita bisa kan? Gimana? Bidaya Bisa banget. Jadi kan Ibu di sini hanya bisa membantu mendapatkan informasi-informasi, membantu berkembang. Bisa apa ya? Gimana sih Ibu cara melangkah untuk bisa mencapai sesuatu? Nah, tapi di sini yang bisa menyimpulkan, yang bisa mengambil pilihan itu sendiri. Jadi seperti itu. Kayaknya
waktu kita udah 40 menit. Ibu ucapkan terima kasih ya, Mara udah berani loh datang ke sini. Berapa kali udah masuk ruang BK? Belum pernah. Terima kasih ya, Abang. Jadi guys, kita hari ini ke sekolah SMP Islam Ibnu Khaldun melakukan praktek untuk mata kuliah praktikum karir. Hi, say hi guys. Say hi everyone. Halo. Melanjutkan kegiatan kita hari ini, kita baca doa dulu ya. Kita doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Teman-teman semua ini kelas 9 ya. Jadi sebelum kita memulai kegiatannya, biar lebih enak lagi, ini kan saling kenal. Kalian udah pada saling kenal kan satu sama lain. Nanti mungkin tadi cuma perkenalan sekilas dari Ibu. Nah sekarang di sini Ibu akan mengajak teman-teman untuk kenalan biar Ibu bisa kenal kalian. Kalian udah kenal Ibu, jadi enak kan? Jadi dimulai dari Ibu ya. Perkenalkan, nama Ibu Regina Nurvalistia Nursanila. Teman-teman bisa panggil Ibu Regina. Ibu dari Universitas Syahkuala, jurusan bimbingan dan konseling. Nah, buat teman-teman ini nanti boleh perkenalkan nama, asal ini daerahnya beda-beda kan? Asal daerahnya, sama cita-cita kalian nanti apa? Oke, bisa dimulai dari sebelah kanan. Perkenalkan nama kami yang sebelah kanan. Cita-cita kami mau jadi tulis. Oke, selanjutnya. Perkenalkan nama saya asal dokter. Perkenalkan nama saya Misara, asal dari Sydney. Saya dokter juga. Maisa. Perkenalkan nama saya Syarina, saya dari Sydney. Perkenalkan nama saya Olga, saya dari Sydney. Saya guru. Perkenalkan nama saya Natisha, saya dari Tulisan. Perkenalkan nama saya Akhirila dari sini. Kita dokter. Perkenalkan nama saya Akhirila, saya dari Jaya, guru. Oke, jadi perkenalan ya. Ternyata bukan hanya di Banda Aceh aja, ada yang dari Biren, ada dari Sigri, ada yang dari Aceh besar juga. Jadi Pak Dandi, saya mau melakukan bimbingan kelompok. Sebelumnya belum pernah ikut di bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan dari bimbingan konseling yang mana kita melakukannya itu untuk mendapatkan informasi dan juga pengalaman dari topik yang kita bahas. Nah, bimbingan kelompok ini diberikan kepada beberapa orang ataupun beberapa kelompok. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang kenali dirimu dan diri kamu. Jadi kita akan membahas tentang tadi Ibu bertanya tentang apa cita-cita kalian. Nah, jadi tujuan sini Ibu ingin nanti kaliannya bisa memahami apa itu potensi diri kalian dan juga karir tentang kalian, bisa memilih apa sih nantinya pengen ngapain nih di masa depan dan juga bisa melaksanakan apa yang sudah kalian kerjakan. Oke, sebelumnya Ibu akan mengajak teman-teman untuk manage. Jadi di sini ada sticky note. Nah, nanti Ibu ingin pernah nggak main di Gamaka? Enggak ya. Jadi nanti teman-teman tulis, jika aku ingin menjadi apa, maka aku harus apa. Nah, jika aku ingin menjadi pusat, jika aku ingin menjadi dokter, saya kan kebanyakan pengen jadi dokter. Jika aku ingin menjadi dokter, maka aku harus belajar yang rajin atau harus SMA-nya masuk ke jurusan SMA IPA gitu. Bisa? Jadi itu bagi teman-temannya. Bisa dibuat ya teman-teman. Oke, udah siap semua? Kita
nantinya ibu pengen kalian bacain di satu-satu ya. Pengennya jadi apa? Mungkin berubah nih setelah dengan kawannya. Kayaknya aku mau ke situ aja deh. Oke, dari siapa yang duluan? Oke, boleh. Iya benar ya. Selanjutnya ini masing-masing ada ini ada materi tentang potensi dan nanti kalau lagi jadi apa nih ibu besar kita? Kenali ibu, menurut teman-teman nih ada nggak yang mau menjelaskan tentang apa sih maksud kenali ibu dan silakan ya. Di sini kita bebas, nggak ada yang salah, ada yang salah. Oke, bagus kan? Lebih mudah. Nah, kita masuk materi yang pertama yaitu apa sih itu potensi? Ada yang mau baca? Boleh. Potensi adalah kemampuan, kekuatan, atau kualitas yang berada di dalam diri seseorang, tetapi potensinya terlihat atau berubah. Ada yang bisa menjelaskan maksudnya? Atau yang baca? Enggak kan? Jadi potensi itu adalah kemampuan kita atau yang kekuatan dan kualitas yang tidak kita miliki. Dan namun kekuatan dan kekuatan dan kualitas yang tidak kita miliki itu terlihat. Jadi potensi itu tidak bisa lebih mudahnya itu adalah kemampuan yang kita miliki. Namun tidak semua orang itu sadar bahwa kemampuannya itu. Jadi kemampuan itu diibaratkan seperti begini. Ketika kita merawatnya di tanaman, kita merawatnya dengan baik, kita kasih pupuk yang baik, siram pada waktu yang disiram, maka dia akan tumbuh menjadi tanaman yang baik. Begitu juga dengan kemampuan kita sebenarnya sudah ada dari kita sudah ada kemampuan itu. Namun ketika kita tidak memberikannya, kita tidak memberikan kegerakan, maka kemampuan itu tidak akan muncul. Ketika kita makanya dia dikatakan kenali dirimu apa sih kemampuan kita. Ketika kita sudah tahu apa kemampuan kita, maka itu kita lebih mudah kan untuk mengembangkannya agar potensi itu atau kemampuan kita itu bisa lebih berkembang. Teman-teman sini sudah tidak tahu belum kemampuannya belum. Jadi kemampuan itu banyak ya, bukan hanya bisa belajar ataupun hal yang lain. Oke, sebelum kita masuk ibu pengen tahu dari teman-teman gimana sih pengalaman dari teman-teman tentang karir tentang perjalanan kemampuan yang mungkin ada yang baru sadar sekarang kemampuan saya sekarang ini bisa dari ya sebagai contoh. Nah, jadi pengalaman ibu itu ibu sadar itu waktu kita SMA dulu waktu kecil suka ikut ibunya ibu ngajar di sekolah. Nah, ketika situ tuh suka pas pulang main selalu pengen jadi gurunya. Kalau misalkan main kadang-kadang kan main sama teman-teman main sekolah-sekolahan. Nah, itu ibu selalu mau jadi gurunya, nggak mau jadi muridnya. Kalau misalkan jadi muridnya ibu udah nggak mau lagi main. Karena ibu pengen di depan nih, pengen nyampein materi dan lain-lain. Mungkin pas kecil apa yang kita sampaikan. Nah, setelah itu ibu suka sama yang namanya ngomong di depan, mau ngajarin orang. Dan setelah SMA itu ada pemberian tulisan untuk sekolah ya. Itu baru sadar bahwa ibu sebenarnya sukanya jadi guru. Nah, itu jadi sekolahnya melanjutkan itu ke kuliah tulisan guru. Itu ya. Ibu mau dari siapa nih duluan? Ayo dong, tadi mau jadi dokter, lukis, guru mungkin sebelumnya ada pengalaman kenapa pengen jadi itu? Ya boleh, siapa namanya tadi?
Apa menurut Husna dokter itu gimana sih? Apa jadi pengen? Mungkin pilihannya karena orang atau mungkin keren ya jadi dokter. Pengen gitu ya orang yang ya terakhir kita dengar. Nggak apa-apa. Oh jadi pengen juga jadi hafiz Quran. Nah gimana setelah itu tanya ini jadi apa? Aku cuma lulus dokter, lulus. Saya ibu tanya udah tahu kalau ternyata pengennya itu sebenarnya bukan di dokter. Mungkin ibu nggak tahu benar apa enggak. Teman-teman tuh ngomong dokter guru karena tiba-tiba ditanya apa sih? Iya kan? Iya kan? Iya kan? Nah, ada juga yang enggak karena emang dari kecil gitu ya. Ada juga yang kayak dokter juga lah gitu. Jadi ini aku pengen nanti setelah kita ini teman-teman kan ketika kita itu nggak lagi asal ngomong karena teman-teman kita emang benar-benar pengen ini karena dari SMP inilah kita harus bertanya ketika kalian dari SMP ini belum tahu nanti di SMA kan dari SMP ini banyak yang ada SMA ada yang SMK kalau ingin melanjutkan pesantren kayak di sini juga kan itu beda-beda nanti karirnya seperti apa sebenarnya bisa aja kita ubah tapi kayak siapa sih yang nggak mau jalan mudah ya kan. Nah jadi biar makin gak bingung nih di sini ada satu gambar di sini ada potensi atau kemampuan seseorang dan di sini ada pekerjaannya kelihatan nggak? Oke yang pertama aku suka memasak dan mencoba resep-resep masakan baru. Cocoknya kemana nih? Gimana ini ya? Tempat-tempat. Lalu yang kedua, aku hobi menyanyi dan kata teman-teman suara aku bagus. Menyanyi, penyanyi dan selanjutnya aku sangat menyukai hewan. Aku berani dengan hewan, aku dan menyukai segala tentang hewan. Jadi dokter hewan, bagus ya. Banyak kalian tahu. Oke, selanjutnya aku bisa menggambar objek yang aku lihat dengan bagus. Aku bahagia pada saat ini. Ada banyak. Oke, yang terakhir aku suka mengoleksi mobil dan motor mainan dan juga suka membongkar pasang mobil dan motor mainan. Nah, jadi sini banyak ya. Ternyata bukan hanya dokter, dan juga guru tapi banyak. Dan ini kemampuannya beda-beda. Berasal dari aku suka. Ya kan? Aku suka. Dan kalau mungkin Tasya tadi bilang kan pengen jadi mekanik. Tasya bisa cari tahu sih sebenarnya. Lebih ke mekanik atau dokter ya? Atau mungkin tadi yang pengen jadi hafizah. Ada nggak? Iya kan? Itu kalian pengen jadi hafizah semua? Iya, amin ya. Amin. Oke, di sini selanjutnya ibu punya lembar kerja kalian. Sini diisi aja. Sini ada kategori. Yang pertama ada nama, kelas, potensi yang kemampuan yang teman-teman sadari untuk dimiliki, lalu cita-citanya apa, lalu potensi yang ingin dikembangkan ini potensinya dikaitkan dengan cita-cita. Kalau di sini terserah mau masukin potensi apa aja, nggak harus satu, banyak juga boleh. Contoh misalkan ibu cita-cita pengen jadi guru, tapi di atas ini potensinya misal ibu pintar, saya suka menggambar, terus saya suka berbicara di depan banyak orang, saya suka membantu orang. Nah kalau misalkan di potensi ini kembangkan dengan cita-cita, berarti kalau misalkan ibu jadi dokter harus mengembangkan cara berbicara di depan orang dong, terus habis itu harus belajar lagi dengan giat. Nah terus yang selanjutnya langkah kecil yang akan kamu lakukan. Mungkin yang pertama berlatih lagi untuk berbicara di depan orang. Lalu yang kedua banyak-banyakin gimana sih caranya untuk menjadi seorang guru, apa saja yang harus kamu lakukan. Itu langkah kecil yang kamu lakukan itu adalah langkah
Udah paham semuanya? Lagi ya. Kurangnya? Oh ya. Bisa dikerjakan ya. Oh, kurangnya? Setelah kita menjalani dari awal sampai akhir kita sudah selesai ngerjain ini, ada yang masih tetap atau ada yang ganti? Ada yang ganti, ada yang masih tetap. Ada yang bimbang juga masih. Jadi kedepannya mau ini jalan aja dulu sambil cari tahu kemampuannya apa kita. Nah sebelum kita tutup kegiatan pada hari ini, ibu pengen ada teman yang nyimpulin ini apa sih kegiatan kita pada hari ini, apa yang akan kita lakukan? Siapa aja? Oke, kita oke. Kita tahu kalau misalnya apa yang kami sampaikan tadi, itu kami bisa beritahu mengingatkan kami kita tapi harus dari awal kami bisa konspirasinya dan kami harus tahu. Oke, bagus ya. Nah jadi di sini menyimpulkan lagi bahwa ketika kita ingin menjadi seseorang atau menjadi apa di masa depan kita menjadi apa, kita harus mengetahui dulu apa sih kemampuan itu. Kenapa kita harus mengetahui itu sih Bu? Sebenarnya bukan hanya untuk tahu kemampuan itu saya di sini, tapi itu juga untuk mempermudah gimana sejarah kalian yang akan depan. Nah, sudah tertata nih dari awal untuk mencapai suatu masa depan itu sendiri. Seperti benih tadi, ketika kalian merawatnya dengan baik, maka dia akan tumbuh dengan baik, dengan segar. Dan juga bagaimana sih ketika kita sudah tumbuhkannya dengan segar, lalu ternyata cuma dibuang, tidak dimasak. Orang-orang tidak berhatinya, tapi itu kita harus memasaknya dengan enak, menaruhkan bumbu yang enak, sehingga itu enak kan dinikmati. Nah, sama juga dengan perjalanan karir kita. Ketika kita sudah menemukan kemampuan kita juga harus harus tahu selanjutnya kemampuan kita tuh dibawa kemana sih, biar kemampuan kita itu bisa berguna. Nah, biar bisa berguna dan mewujudkan cita-cita kita di masa depan. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Sebelumnya kita tutup dulu dengan doa ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Semoga pendengar kita hari ini berkah dan bermanfaat untuk teman-teman. Amin. Mengucapkan lagi sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah mau berpartisipasi aktif di saat kegiatan kita tadi. Bu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur atas kehadiran Allah. Salam dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Sebelumnya Bapak mengucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak Bapak semuanya dari kelas 9 ya, udah mau sukarela datang ke sini untuk kita melaksanakan konseling kelompok pada hari ini. Nah, mungkin sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang bisa pimpin? Berdoa, nggak ada yang bisa pimpin. Mungkin kita berdoa sama-sama aja langsung ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oke, sebelum kita mulai, nah mungkin nih Bapak masih belum kenal banyak ya dari anak-anak Bapak semuanya. Kita perkenalan diri dulu, dimulai dari Bapak sendiri, nanti dilanjutkan dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Oke, sebelumnya perkenalkan nama Bapak Willy Melimon. Kalian boleh panggil Bapak Willy. Oke, selanjutnya dari kanan. Saya Muhammad Idris. Nama saya Fadil Pulih. Nama saya Alfa Hidayah. Nama saya Nanda Dinazar. Nama saya Khalis Noval. Nama saya Muhammad Aidil Al-Raja. Nama saya Rajin Nadir. Oke, ini Bapak minta nanti suaranya dikeraskan ya, karena kita di luar ruangan jadi ditiup angin suaranya, kita nggak kedengeran. Ini nama panggilannya tadi siapa? Adwir. Oke, ini Alur, Alfa. Alfa, Aidil. Aidil, Khalis. Khalis, Akil, Najib. Rajib. Oke. Nah, terima kasih banyak ya udah mau datang ke sini. Jadi sebelumnya kalian tahu nggak kita hari ini mau melakukan kegiatan apa nih? Belum tahu, konseling kelompok. Ya, konseling kelompok. Jadi hari ini kita melaksanakan konseling kelompok. Sebelumnya udah tahu apa itu konseling kelompok? Belum tahu. Sebelumnya udah pernah melaksanakan konseling kelompok? Belum pernah ya. Nah, jadi Bapak jelaskan sedikit. Konseling kelompok itu merupakan salah satu layanan dari bimbingan konseling dari guru BK-nya yang biasanya dilakukan untuk kelompok-kelompok kecil seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Tujuannya apa, Pak? Nah, tujuannya adalah untuk yang pertama, kita tuh dapat menyamakan dinamika kelompok, menyatukan persepsi, kemudian menyamakan pendapat antar masing-masing anggota kelompok. Nah, yang kedua itu kita dapat mencari salah satu bentuk penyelesaian masalah dari sebuah masalah anak-anak Bapak semuanya, baik itu masalah pribadi, baik itu masalah sosial maupun masalah karir. Nah, untuk hari ini kita akan fokus ke permasalahan karir. Nah, mungkin waktu kita untuk melaksanakan bimbingan kelompok ini nggak lama, cuma 40 menit ke depan ya. Nanti Bapak minta kesediaan waktu dari anak-anak Bapak semuanya untuk berpartisipasi, kemudian berperan aktif untuk melaksanakan kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Sepakat? Sepakat. Oke. Bapak ada dengar nih dari salah satu guru kalian setelah Bapak melaksanakan asesmen ya di kelas kalian, itu dari anak-anak Bapak tuh banyak yang masih bingung nih setelah lulus SMP ini mau masuk kemana gitu. Nah, mungkin Bapak boleh tahu nggak, boleh dengar nggak dari pendapat anak-anak Bapak semuanya, kira-kira kenapa nih masih bingung. Nah, kalau misalkan saya nggak bingung lagi Pak, setelah di asesmen saya memang udah punya pilihan mau masuk kemana. Anak itu kira-kira mau masuk kemana setelah SMP. Kita mulai dari sebelah kanan dulu. Bapak mohon suaranya dikencangkan biar teman-teman semua bisa dengar. Setelah lulus SMP kira-kira mau masuk kemana nih? SMA. Oke, kemudian apa aja nih yang udah dipersiapkan untuk masuk SMA? Otak, apa aja yang dipersiapkan di otaknya? Belajar. Kira-kira nanti di SMA tahu nggak apa-apa aja jurusan-jurusannya? Belum tahu. Oke, nah mungkin yang membuat kebingungan itu ya, karena di SMA masih belum tahu apa-apa aja mata pelajarannya, kemudian apa-apa aja jurusannya. Itu, tapi rencananya memang mau masuk SMA nanti. Oke, ini tadi ada SMA, Daya, SMK, ini masih bingung ya. Kemudian ini Dayah, terakhir. Saya sambung Dayah nih. Sambung di Dayah nih. Oke, di sini ada SMA-nya? Ya, cuman saya nggak bisa. Saya ngaji. Oh, oke, bagus sekali ya. Nah, dari permasalahan-permasalahan dan juga dari pendapat anak-anak Bapak semuanya itu kan sangat beragam ya. Nah, kira-kira kita yang masih membingungkan nih, kita hari ini mau pecahkan masalah siapa nih? Mau bahas masalah siapa dulu nih? Siapa namanya, Bang? Dari masalah Khalis ya untuk hari ini. Sepakat kita bahas masalahnya si Khalis. Nah, mungkin nanti untuk pertemuan selanjutnya kita bahas lagi masalah siapa, Azwir ya, Rajib, kemudian nanti dari Akil kita bahas masalahnya. Nanti kita bersambung lagi sampai semua masalah dari anak-anak Bapak semua itu terselesaikan. Nah, untuk hari ini kita bahas dulu dari masalahnya Khalis. Dari Khalis sendiri udah tahu nggak apa-apa aja pendidikan yang bisa kita tempuh setelah kita lulus SMP?
SMA, SMK, Daya, Man, itu aja. Oke, dari kawan-kawan yang lain? Yang selain disebutkan sama si Khalis tadi? Kerja. Lagi? Ya 5 nih pilihan karirnya. Tiduran? Oh, pengangguran. Kalau pengangguran dia nggak masuk pekerjaan, itu sebenarnya boleh-boleh aja. Kalau kita ya punya kerja-kerja sedikit-sedikit itu nggak masuk pilihan karir. Baru 5 nih, ada lagi? Pekerja, pengusaha, jualan, kan sama juga sama pengusaha. Pengusaha sama jualan sama. Oke, apa lagi? Udah, itu aja. Banyak ya. Dari beberapa jurusan tadi, di mana nih yang Khalis bingung? Jurusan SMK. Jurusan SMK. Jurusan SMA nggak bingung? Bingung juga. Sama, bingung juga. Nah, dari kawan-kawan ada yang tahu nggak nih apa-apa aja jurusan SMK mungkin sebelum Bapak jelasin? Nggak tahu? Betul nggak tahu? Oke, jurusan SMA? SMK nggak tahu juga. IPS, IPA. Oke, bagus. Bahasa Indonesia bagus. Apa lagi? Bahasa Inggris. Ya, oke. Nah, mungkin dari anak-anak Bapak tadi seperti si Khalis ya, dia bingung setelah lulus SMP mau masuk SMA atau SMK. Itu nggak apa-apa, Khalis. Untuk di sekarang itu kita nggak apa-apa, masih ada rasa-rasa keraguan, rasa-rasa kebingungan di kepala kita, itu nggak apa-apa banget. Nah, tapi kita nggak boleh nge-stuck situ aja, Khalis. Kita harus punya kita harus punya usaha untuk cari tahu. Nah, kira-kira dari teman-teman yang lain nih, setelah Bapak jelasin panjang lebar tadi, ada saran nggak ataupun ada masukan nggak untuk Khalis? Kira-kira Khalis ini masuk kemana setelah melihat lingkungan Khalis hari-hari? Siapa nih? Ya, siapa nih? Ngomong kuat-kuat aja nggak apa-apa. Menurut saya, Khalis ini cocoknya masuk SMK, Pak. Kenapa? Karena bla bla bla. Coba kasih tahu. Menurut saya dia masuk SMK karena dia ada bagian yang ahli dia juga itu. Di bagian mana? Medis. Telkom medis. Telkom medis. Oke. Dari kawan-kawan yang lain? Herbal. Herbal. Oh, ini pandai apa nih? Pandai ngobatin orang? Pakai apa? Kita orang. Kita ada orang yang mau mati darurat. Pandai. Oh, pandai. Maksudnya secara basic kayak misal tiba nih sakit kepala, saya harus ambil daun ini dioles kepalanya. Dia pandai ya. Secara basic medisnya ada. Gimana Khalis? Masih bingung nggak? Udah mulai tergambarkan nggak mau masuk kemana nanti? Udah, boleh ceritakan nggak sama kawan-kawan? Mungkin planning sementara, rencana sementaranya mau kemana nih setelah lulus SMP nanti? Masuk ke SMA. Masuk SMA. Kemudian jurusan apa? Jurusan IPA. Nanti setelah SMA ada rencana kuliah? Kuliah. Jurusan kedokteran. Oke, mungkin dibawa-bawa jurusan kesehatan lah ya. Terserah itu mau masuk ke elektromedis, dokter umum, dokter gizi, dokter gigi, ada banyak sekali. Sebelum kita akhiri konseling kelompok pada hari ini, Bapak mau minta lagi penjelasan dari anak-anak Bapak semuanya, dimulai dari kanan. Jelaskan, misalnya contoh dari Bapak ya. Setelah lulus SMP, saya nanti mau masuk SMK, Pak. Karena setelah saya lihat dari keseharian saya tuh suka nih Pak bengkel-bengkel sepeda. Kemudian saya suka ganti-ganti busi motor. Rencana nanti setelah SMP saya mau masuk ke SMK jurusan teknik mesin, Pak. Karena saya mau mengembangkan di minat itu. Nah gitu jelasinnya, oke? Jangan kayak setelah SMA saya masuk SMK jurusan elektro. Nah jangan kayak itu. Bapak mau ada alasannya apa? Oke? Sepakat? Sepakat ya. Gak apa-apa, bilang aja. Asal-asal aja gak apa-apa, tapi harus sesuai sama basicnya ya. Oke, dimulai dari sebelah kanan. Yang kencang suaranya. SMA. Oke, jurusan apa?
Jurusan pejok. Oh, berarti suka olahraga. Masuk daya. Apa alasannya? Apa? Mau keseharian di sini, bantu-bantu di sini ya. Ngajarin, nanti mau mengajar juga. Terakhir. Saya ingin beda dari Apa? Mau masuk ke mana? abang saya SMA. Saya SMA. Jadi Besok orang ini kemudi, jadi saya jangan sampai di sekolah ini. Ah. Saya di sini. oh, kamu stay di sini. Berarti setelah lulus SMP lanjut di sini ngajar, bantu-bantu ngajar ya. Oke, bagus sekali. Nah, mungkin setelah kita laksanakan sesi konseling kelompok, udah pada tahu kan rencananya mau kemana nantinya. Jadi Bapak harapkan ilmu-ilmu di bidang itu kita harus dalami. Oke, sepakat? Nah, mungkin 40 menit udah berlalu ya. Terima kasih banyak sudah mau sharing-sharing sama Bapak pada hari ini. Nah, sebelum kita tutup, mungkin kita berdoa aja sebelum kita tutup. Berdoa sama-sama, Bapak pimpin, berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Oke, baik. Jadi setelah sesi konseling kelompok pada hari ini, Bapak harapkan anak Bapak semuanya sudah mulai tergambarkan dan tidak bingung lagi setelah SMP mau lanjut kemana. Nah, kemudian jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan lagi secara individu, secara sendiri-sendiri, itu boleh jumpai Bapak, atau mungkin secara kelompok jumpai Bapak. Mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak atas kesediaan waktunya, terima kasih banyak atas partisipasinya. Bapak mengucapkan sangat amat terima kasih. Jika ada kesalahan dari kata-kata Bapak mohon maaf. Bapak tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan kita semua. Mau sambil Hey jalan. guys, jadi today Iya, ada lighting. Jadi kami mau beda menjelajahi teman, beda pendapat. Iya. sehat tanpa obat. Pontang Teman-teman. panting tanpa dosting. Dikasih cobain, kita cobain. Kasih Dikasih tantangan, kita tantangin. Godaan kita Menyala. godain. Menyala king. Jadi jadi kami mau menjelajahi kantin di sekolah ini, guys. Let's go. Ada apa aja di kantin SMP Islam Ibnu Khaldun ini? Makan jajan. Iya. Kita main Kembali deh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah ya, kami dari kelompok 2 sudah menyelesaikan 4 layanan yang menjadi tugas dari mata kuliah praktikum karir. Jadi kami sudah menyelesaikan klasikal di hari. Jadi kami 2 kali ke sekolah SMP Islam Ibnu Khaldun ini. Nah, yang hari pertama itu kami sudah menyelesaikan layanan klasikal dan konseling individual, dan hari ini yaitu hari kedua kami ke sekolah, kami sudah menyelesaikan 2 layanan lagi, yaitu bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Alhamdulillah semuanya lancar, anak-anak juga mau berpartisipasi aktif, dan kepala sekolah juga guru-guru yang di sini juga sangat mendukung kami, memberikan kami ruang sehingga kami mudah dalam memberikan layanan ini, dan akses kami ke sekolah ini juga tidak ribet ya, tidak panjang. Alhamdulillah pokoknya semuanya lancar.
coba Cece ngomong ah. Ini kami mau makan sebelah bahasan. terus kayak Serius nih, panas dah banget. hawa cek